5 tahun setia pakai Samsung Galaxy S10 Plus, akhirnya gua ganti HP juga. Gue itu udah beberapa kalian nimbang mau ganti ke Samsung flagship lagi. Dari tahun lalu itu ke S23, terus gue tahan-tahan ke S24, tahan-tahan juga. Sekarang ujung-ujungnya malah ganti ke HP yang bisa dibilang aneh ya, karena mereknya Nothing ya, bukan Nothing Phone 1 atau Nothing Phone 2, tapi Nothing Phone 2A yang harganya ini di 5 jutaan. Ya, jadi kenapa nih gua malah ganti HP dari yang kelasnya flagship ke HP ini yang kategorinya itu sebenarnya mid-range? Kita bahas lengkapnya di video ini. Let's go. Nah, jadi sebenarnya gue udah lama ya ngincer HP Nothing karena gue suka sama konsepnya. Buat yang belum tahu, Nothing itu dibuat sama mantan CEO-nya OnePlus ya, OnePlus dulu ya, namanya Carl Pei. Dulu OnePlus tuh menurut gue itu selalu ngasih value for money yang oke buat HP-HP-nya. Dan jadi salah satu smartphone favoritnya Ko Malvin juga. Nah, baru tahu kan? Nah, Nothing itu sebenarnya agak beda ya dari OnePlus. Vibe-nya itu ngingetin gue sama dulu pas ketemu si LG V20. HP-nya itu nyentrik. Beda lah dari yang lainnya. Tapi karena harga jual Nothing Phone 1 waktu itu tuh tinggi ya di Indonesia dan gak resmi juga. Jadi gue kayak skip lah. Ya paling banyak kalau di all shop kayak di Blibli itu lebih ke aksesorisnya. Dan harganya juga lebih reasonable lah ya, kayak misalkan ini si CMF by Nothing atau si aksesoris Nothing itu sendiri. Nah, gue sendiri ini sebenarnya udah pakai Nothing Ear 2 ya dari tahun lalu, dan kayaknya sih gue mau ngincer CMF Watch juga ya, biar semuanya itu serba Nothing. Jadi kalau kalian lagi ngincer gadget atau aksesoris Nothing juga kayak gini, boleh banget dicekin di Blibli. Karena belanja di sini nggak usah khawatir produknya asli atau enggak. Semuanya udah dijamin 100% ori. Kita juga bisa lebih fleksibel aja nih buat nentuin pembayarannya mau cash atau mau cicilan. Karena cicil di sini itu bisa sampai 24 bulan tanpa biaya tambahan. Lengkapnya kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Ya, jadi intinya gue nahan tuh waktu itu buat beli Nothing Phone sampai akhirnya kemarin pas gue lagi liburan ke Malaysia, dan ternyata di sana Nothing Phone 2A itu udah available yang storage-nya itu 12.256 GB. Yes, cuma ada satu varian storage aja, tapi pilihan warnanya memang dikasih ada dua ya, yaitu hitam sama putih. Nah, gue sendiri itu incer yang warna putihnya ya, karena menurut gue ini looks-nya lebih clean gitu ya, dan unik juga nih, tombol-tombol kiri dan sebelah kanannya itu dihitamin kayak begini, jadi kontras warnanya itu dapet banget. Nah, gue beli Nothing Phone 2A ini di Malaysia seharga Rp1.699 atau kalau dirupiahin itu di 5,6 juta sesuai dengan konversi saat video ini dibuat ya. Dan itu udah include free case silicone sama tempered glass juga buat Nothing Phone 2A. Sayangnya nih charger 45 wattnya malah kita nggak dapet, jadi harus beli lagi sebenarnya ya. Di pasaran itu udah banyak sih, kayak gue pakai yang charger gun 65 watt, itu di harga 200 ribuan udah kompatibel sama fast charging si HP-nya sendiri. Tapi yang bikin happy sebenarnya adalah smartphone ini harganya kan di bawah 500 US dollar. Jadi daftar IMEI pas pulang ke Indonesia di airport itu bebas pajak alias gratis coy. Anyway, ini pertama kalinya gue unboxing HP Nothing dan experience-nya tuh lumayan unik ya. Kayak buka covernya itu harus sobek dari samping dan keluarin kotak HP-nya juga dari samping. Kabel yang dikasih juga unik nih, ini ujung-ujungnya transparan gitu ya. Bahkan SIM ejectornya itu transparan dong, kayak bohlam. Nah, out of the box, Nothing Phone 2A itu udah pakai Nothing OS 2.5 ya, yang based on Android 14. Dan pas gua cek update software, itu langsung ada pembaruan. Padahal waktu itu HP-nya baru seminggu lah dirilis. First impression gua, pas ganti dari HP Samsung ke Nothing, ini agak canggung ternyata ya pakai HP-nya. Interface kedua HP-nya itu beda total gitu ya. Yang sebelumnya di One UI itu serba warna-warni, fun buat digunakan. Nah, di sini monokrom home screen-nya. Dominan warna hitam dan putih dan berasa kosong aja. Ya, Nothing. Tapi seiring gua pakai HP-nya, hal ini bikin gua sebenarnya lebih fokus buat kerja. For your information, gua pakai icon packs-nya si Nothing itu biar semua icon apps-nya itu jadi hitam putih. Jadi sekalian aja semuanya di hitam putihin. Walau gitu, buka tutup apps dan scroll notification bar itu seamless banget memang ya animasinya di HP ini. Bahkan pas gua lock screen itu ada animasi layar mati gitu yang menghampiri titik kita kunci layarnya. Misalkan dari power button atau double tap di bawah layar kayak begini nih.
Jadi smooth banget ya interface-nya, serasa kayak HP flagship aja gitu. Desain notification bar-nya juga rapi nih, mirip stok Android kayak di Google Pixel gitu. Tapi yang gua nggak suka dari UI ini, itu sebenarnya Google Search di bawah sini ya, di bawah home screen. Itu kenapa nggak bisa dihilangin? Nggak pernah gue pakai soalnya, jadi makan ruang aja gitu ya. Plus gue kehilangan sidebar buat app shortcut nih, karena sebelumnya di Samsung itu ada, di sini itu hilang. Mungkin ya mesti pakai launcher berbeda ya, biar bisa di-customize aja. Kalau kalian ada rekomendasi mungkin bisa ditaruh di kolom komentar di bawah, nanti gue cobain langsung. Nah, glyph interface atau lampu di bodi HP-nya sih ini menarik perhatian banget ya. Beda sama Nothing Phone 1 atau 2, di sini itu cuma ada 3 LED stripes aja di area bagian atas HP-nya. Jadi dari tengah sini ke atas ya. Yang mana ini menurut gua lebih make sense ya, karena udah cukup ya buat notifikasi, countdown, bahkan buat flashing kedap-kedip gitu kayak tadi ya, ngikutin lagu itu juga bisa. Dan pas kita pegang HP-nya, kan kita kan pegangnya setengah gini ya, garis lampu LED di bagian atas itu nggak ketutup tangan. Nggak kayak di Nothing Phone 1 atau 2 yang ketutupan. Lampunya juga bisa kita customize notification buat orang atau grup spesifik di WhatsApp. Misalkan gue atur buat WhatsApp kantor, ya grup kantor. Jadi setiap kali ada notifikasi dari Bit nih, strip LED di sebelah kanan itu bakal nyala. Jadi lebih aware aja nih kalau ada chat dari Komandan Malvin ya, yang harus segera dibalas. Oh ya, satu lagi, ini for fun aja, kita itu bisa custom ringtone plus lampu dari apps Composer juga di HP-nya. Buat pemakaian harian kayak kerja, sosmed, sampai nonton, gua tuh enjoy banget ya di Nothing Phone 2a. Layarnya itu cerah dan speakernya nampol. Layarnya itu pakai 6,7 inci, AMOLED 120 Hz, dan kasih detail yang tajam. Terus kalau kita lagi nonton video di Netflix atau YouTube yang banyak warna-warninya gitu, itu vibrance-nya enak aja di mata, pas. Sama stereo speakernya ini oke ya, vokalnya clear dan bassnya juga punchy. Berasa upgrade lah dari HP lama gua yang sebelumnya si Samsung Galaxy S10 Plus. Dan kalau dibandingin ya dengan HP sekelasnya kayak misalkan Galaxy A55 atau Xiaomi 13T, Nothing Phone 2a itu lebih ke arah balance pas kita dengar musik. Oh ya, satu lagi soal experience penggunaan harian, vibration HP-nya itu renyah banget ya. Berasa premium, geter-geternya di smartphone ini tuh kayak flagship aja gitu. Nah, Nothing Phone 2a itu pakai chipset Dimensity 7200 Pro yang sedikit lebih kenceng dari Snapdragon 778G di Nothing Phone 1. So far, buat main game berat kayak Mortal Kombat itu dapat frame rate yang stabil ya, itu di 60-an FPS, apalagi pas main Suikoden 2 di emulator PS1 itu nggak ada turun-turunnya dari 30 FPS. Tapi sayangnya pas editing video nih di CapCut, aduh, preview videonya kok nge-lag begini ya. Ngedit-ngedit buat Reels atau story IG itu jadi kurang nyaman aja jadinya. Dan pas gue preview video di story Instagram itu juga sama ya, videonya stuttering gitu. Gue rasa sih lebih ke software issue ya. Mungkin kalian punya problem yang mirip-mirip di HP kalian masing-masing. Boleh dong sharing di kolom komentar biar kita bisa bahas solusi problem ini bareng-bareng. Nah, selama seminggu juga gue nge-track screen on time HP-nya dengan kebiasaan gue ngecas di pagi hari dan pakai HP-nya seharian sampai biasanya nanti jam 6 sore itu gue cas lagi. Gue itu dapat screen on time rata-rata di 4-5 jam dan chargingnya itu dari 10 ke 90% itu dalam 55 menit. Nah, terakhir kita bahas soal kamera yang mana menurut gue itu paling B aja ya dari si Nothing Phone 2a. Di bagian belakang itu ada dua lensa ya, yaitu wide lens dan ultra wide yang sama-sama pakai sensor 50 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya di bagian depan itu sensor 32 megapiksel. Dan ini dia hasil-hasil fotonya. Nah, beberapa foto ini tuh gue ambil pas lagi di Malaysia ya, dan tanpa gue sadarin ternyata banyak yang pakai lensa ultra wide-nya nih. Karena hasil fotonya yang menurut gue lebih menarik aja di lensa ultra wide ini ketimbang main kameranya. Detail objeknya di lensa ini tajam dan dynamic range juga oke. Tapi hasil after processing foto di kamera Nothing tuh kayak dinaikin banget ya teksturnya, berasa jadi kayak kurang natural aja gitu. Nah, sama juga buat main kameranya, lihat deh nih, chicken clay pot atau ayam cabai garamnya ya, terlalu pekat gitu tekstur si dagingnya. Yang mana aslinya itu ya nggak kayak begini, kurang dapat feel nikmatnya sih. Pas kita digital zoom 2 kali pun, itu kemainan ini warna-warni mainannya nggak keluar ya, kayak didominasi banget nih sama ambient light yang warm di bagian background. Tapi buat portrait mode-nya sendiri, itu potongannya rapi ya.
Sedangkan buat foto di area low light, mode night mode-nya tuh bakal muncul otomatis nih. Kita nggak bisa nyalahin secara manual ya buat si night mode-nya. Jadi biarin sistem kameranya aja yang mikir harus dikasih night mode atau enggak. Dan hasilnya nih oke nih ya, detailnya tetap tajam dan minim noise juga. Nah, buat selfie-nya sendiri, surprisingly ini punya detail yang tajam. Walau gitu, skin tone wajah gua kuning banget ya di sini ya, dan kurang cerah juga exposure-nya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Nothing Phone 2a. Ini kondisinya lagi di outdoor ya, jadi berisik banget. Samping kiri kanan ini pada kebut-kebutan atau gimana kali ya. Tapi ini gue pakai resolusi di 4K 30 fps dan ini main cam-nya ya. Stabilisasinya mantap kali ini. Tapi untuk warnanya dan exposure ini kayak apa ya? Tadi berubah-berubah sedikit ya. Sama ini warnanya juga nggak kayak gini sih. Ini biru orang yang di depan ini nih nggak kayak gini nih warna bajunya. Sekarang kita lihat buat kamera selfie-nya. Nah ini dia buat kamera selfie-nya. Gue pakai resolusi di 1080 60 fps, jadi nggak ada 4K di sini. Viewing angle kecil banget, sempit, dan suara kebut-kebutannya itu kalau di sini kacau ya. Dan skin tone gue juga ini, gue nggak tahu deh, mungkin karena lagi sunset juga, jadi agak kuning ya. Tapi gue ngerasanya sih kayak terlalu kuning sih warna muka gue. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara dari Nothing Phone 2a? Tulisin di kolom komentar. So far, gue happy sih dengan keputusan beli dan pakai Nothing Phone 2a. Banyak temen-temen yang kaget dan penasaran sama si HP ini. Bahkan satu kantor itu pengen coba experience pakai HP-nya. Berasa kayak gue bawa gadget super mahal aja gitu. Padahal ini sebenarnya HP mid-range coy. Santai aja gitu, nggak usah terlalu excited. Karena memang excitement dari HP-nya ini sendiri itu lebih ke desain yang futuristik dan pengalaman Nothing OS yang bikin HP-nya unik. User experience software sendiri ini smooth maksimal ya, plus layarnya dan vibration HP-nya itu juga berasa mahal. Walau gitu sebenarnya hal yang gua kurang suka dari HP-nya itu bahan bodinya nih yang full plastik ya, nggak sepremium itu. Performance-nya juga bukan yang paling kenceng. Editing video aja kadang gue suka bete ya karena preview videonya yang nge-lag. Dan dari segi kameranya juga menurut gue perlu dimaksimalin lagi nih ya after processing image-nya. Foto yang diambil itu jadi kayak kurang natural aja gitu. Ya overall udah sebanding lah ya dengan harganya. Kalau kalian tech antusias yang suka dengan gadget unik, nyentrik, itu pasti bakal appreciate banget sama HP yang satu ini. Dan saat ini itu sebenarnya udah lumayan banyak ya Nothing Phone 2a yang beredar di all shop. Tapi harganya itu di markup banget di 7-8 jutaan. Dan itu juga kapasitas yang 8128 GB. Nggak worth it. Untungnya karena gue beli langsung di Malaysia dengan harga SRP atau di 5,6 juta dan gak kena markup sama sekali, bahkan IMEI juga gratis. Jadi secara value for money menurut gue Nothing Phone 2a yang paling oke di kelas harganya. Tapi gimana menurut kalian soal Nothing Phone 2a? Mari kita lanjutin aja di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. 5 juta dapat kayak gini, bos. Kapan lagi ya tuh?